kalau nanti diijmakan secara para ulama, apabila memang itu merusak terhadap akal, maka itu menjadi haram. Ya, kalaupun memang yang menciptakannya itu bukan untuk merusak akal, tapi dalam kenyataannya si pemakai itu sehingga melupakan apapun, dia itu supaya sampai rusak akalnya, maka ya termasuk. Berarti materi khomer itu berkembang lagi ya, karena khomer itu dina Al-Quran mah diharapkan tenawan khomer, tapi bukti nama kan banyak. Ada opium, ada ganja, ada vodka, ada whisky, ada apa lagi? Brandy, topi miring, loba we. Anu sama itu adalah memabukkan dan akibatnya merusak akal. Maka cukup Quran innamal khamru, tapi di dalam buku bisa dikembangkan al-opium haramun kal khamri bijamil muskirin bikulin. Opium itu haram seperti khamr saja, karena dia memabukkan. Liqouli ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansab, ya kan, wal ansab wa rizqun min amalis syaitan. Terus yang lain lagi, at-tiktoku haramun kal khamri bijamil muskirin, ngalieureun sareng tadi. Ya, terus ada begitu. Kecanduan, anak sulit belajar, nggak bisa. Sanggup orang anak kolotna, cuma beliin HP. Budak teu harus ngalikeun we TikTok. Budak teu belajar ngalikeun we TikTok. Yang paling terbesar dosanya adalah orang tuanya, karena dia sudah memberikan peluang untuk anaknya menjadi rusak otaknya. Ya kan? Sekalipun memang dimaksud bukan merusak otak, tapi karena anak kecil karena pengangguran, digawe di PHK, pagawean eueuh, hayo we lah naon TikTokan dari pelebah dahar mah hayang. Kurang korek ka dapur eueuh, rek dahar, lahirna apa gede, nampak we pamajikan dibacok, we pamajikanana dipaehan. Hari ini kan banyak seperti itu. Ya, dan pada intinya bahwa syara menjamin manusia harus memelihara akalnya, ya, dijamin oleh Ibu Syara. Yang kedua, syara menjamin keselamatan tubuh manusia, jangan merusak tubuh. Kita toan, geus puguh kulit nanti hideung, siapa dihideungan deui atuh. Geus puguh banget teh geuneung, hayo digambaran di sabelah. Abehna deui teh merusak tubuh. Ya, sekalipun memang tato itu enggak semuanya. Kalau sekarang itu kan istilahnya gambar ya. Tato itu digambar. Bagaimana itu digambar? Kayaknya kalau orang pakai tato, bajunya dipakai enggak enak juga. Karena tatonya ada kelihatan. Jadi kalau perempuan ditato, tonggongnya mesti dibuka bajunya supaya kelihatan apa? Tonggongnya. Maka berarti kan bukan tatonya saja, melihat tubuhnya itu menjadi haram, karena itu bukan mahram, karena itu aurat kan, banyak hal. Terus banyak lagi yang lain, karena hukum syara menjamin tidak boleh merusak jasad kita, jasmani kita tidak boleh dirusak. Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 45 ya. Coba dilogat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna wa katabna jeung geus netepkeun kami Allah alaihi ka manusia fiha dinaitan Taurat ana nafsa kana sanyana awak binafsi dibalas ku awak deui wal aina jeung panon bil aini
panon deui wal anfa jeung irung bil aini dibalas ku irung deui maksudna kisos wal uduna ceuli bil uduni dibayar ku ceuli deui wasinna jeung untuk di sini dibayar ku untuk deui wal juruha jeung tatu kisos eta teh kisos. Islam menjamin yang kedua, tubuh jasmani manusia itu dijamin oleh Islam. Oleh karenanya jasmani manusia dijamin di dalam Islam, tidak boleh ada yang menyakiti, merusak. Baik dirusak oleh sendiri seperti kayak di tato gitu, ya. Sehingga tato itu kabagi dua. Ada tato yang masuk ke lubang dalam kulit sehingga tidak terbasuh dengan air wudhu. Ada juga tato yang memang hanya semacam gambar saja. Dan lebih dari itu, apabila seseorang merusak tubuh seseorang, maka dia harus membayar. Ya, ditetapkan oleh pengadilan di dalam syariatul Islam ya. Kalau di dalam negeri kita kan tidak begitu. Ini menurut syariat Islam. Jadi kalau orang memotong tangan orang lain, maka dia harus membayar dengan tangan lagi. Kan? Kalau mata orang lain dibikin buta, maka harus dibayar dengan matanya dia lagi. Kalau telinganya dibayar dengan telinga lagi, namanya hukum kisos. Mengapa ada hukum kisos? Supaya manusia menjaga kestabilan, menjaga keutuhan jasmaninya. Kalaupun ada orang lain yang merusak jasmaninya, maka dia harus membayar dengan pakai aturan kisos di dalam syariat. 3. Menjamin kesucian turunan manusia. Karena di dalam Islam itu kan harus ada maslahat. Ada 10 maslahat kebaikan. Ulangi ya, intinya aturan Allah yang diperuntukkan bagi manusia yang memiliki akal untuk bisa memilih benar dan salah, baik dan buruk, kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Maka isinya ada maslahat 10 di dalam syariat yang menjamin kebaikan, kemaslahatan 10. Yang pertama, manusia harus menjaga akalnya. Yang kedua, harus menjaga fisiknya, jasadnya. Yang ketiga, harus menjaga keturunan. Oleh karena harus menjaga keturunan, maka di dalam syariat Islam ada syariat pernikahan. Karena dengan pernikahan ada bapaknya, dengan pernikahan ada mamangnya, ada uaknya, ada aloknya, dan ada adiknya. Kalau hayam nggak pernah kawin pakai panghulu kan tidak jelas. Mana adina, mana lanjutnya, kadang-kadang hidungnya ditumpahkan lah ya mah. Ada aturannya, manusia nggak bisa begitu. Tapi harus pakai aturan, diikat dengan peraturan pernikahan. Ya, di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi jeung eta tetep tina pirang-pirang tanda kakawasan Allah an khalaqa ari geus nyiptakeun Allah lakum pikeun maraneh kabeh min anfusikum tina diri maraneh kabeh azwaja kana pasangan ditaskunu supaya tentrem maraneh kabeh ilaiha itu azwaj wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah bainakum antara maraneh kabeh mawaddatan kana rasa nyaman warahmatan mawaddatan kana rasa bogoh warahmatan jeung nyaman inna bidzalika sanyana dina eta an khalaqalakum min anfusikum azwaja la ayatin yakin
hari ayat tanda likomin bikin kau ya tapak karuna gawe mikir ya tak kau baca barang. Maslahat nomor 3, wajib menjaga keturunan. Maka di dalam syariatul Islam ada syariat pernikahan. Rukunan ayat 5. 1 calon pengantin laki-laki, 2 calon pengantin perempuan, 3 ada 2 saksi kalau laki-laki saksinya. Yang ketiganya ada wali, yang keempatnya ada ijab, yang kelimanya ada qabul. Mas kawin itu adalah kewajiban nikah, ya. Dan pernikahan itu ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah harus satu keyakinan, sama-sama orang muslim. Karena jelas Allah telah mengurai di dalam ayatnya, di antara tanda kebesaran Allah itu adalah Allah telah menciptakan manusia min anfusikum. Min anfusikum ini di dalam tafsirnya itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam, lantas lahirlah Siti Hawa, dan Siti Hawa itu lantas dijadikan istrinya Nabi Adam alaihi salam. Itu min anfusikum. Yang kedua min anfusikum ainin jinsikum. Min anfusikum ainin jinsikum di dalam tafsir. Allah telah menciptakan kalian, pernikahan itu min anfusikum. Jadi menikah itu harus jenis kalian, berarti manusia, ya. Min jinsikum, lantaran hari kawin kajian mama kosna mahal lah, orang kawin karena domba bisa. Sebab harus izin siku. Ibarat itu untuk mencari kepuasan seks, dia itu tidak perlu mencari laki-laki, kosnya terlalu mahal, harus dikasih makan, harus diurus. Mending anjing wae, anjingnya gede, ya. Sehingga dia itu melampiaskan seksualnya itu dengan itu. Maka tidak boleh, karena Islam telah mengatur manusia itu harus dijaga keturunannya. Maka di antara pemeliharanya itu menikah, dan menikahnya dengan jenis manusia lagi. Ayat hebat kawin jin dari kita. Si ayah sekalian jinak kita ngalakuin, tapi itu bukan sunnatillah, bukan kebiasaan Allah. Karena Allah itu kebiasaannya dan tertulis di dalam kitab sucinya, manusia itu menikah harus sesama jenis manusia lagi, sesama jenis manusia lagi, dengan catatan berbeda jenis. Maksudnya lalaki jeung laki temenan, tapi kudu lalaki jeung awewe. Lalaki jeung awewe, lalaki jeung lalaki saling mencintai, menikah desah. Rek kumaha boga keturunanana. Sebab salah satu manfaat pernikahan itu untuk memiliki turunan. Enggak bakalan punya turunan. Tata kol bedug buanana berarti akal. Atau misalnya perempuan dengan perempuan itu pun tidak akan mendapatkan keturunan, ya, karena itu adalah penyakit. Itu penyakit.
mencintai laki-laki pasti penyakit. Perempuan mencintai perempuan itu penyakit. Sekalipun melahirkan rasa cinta, saling mengkasihani tidak boleh. Al-Quran menggariskan manusia menikah dengan sesama jenis manusia lagi, tidak dengan hewan, tidak dengan binatang, tapi berlainan jenis itu maksudnya laki-laki dan perempuan dan laki dengan laki tidak boleh. Awewe jeung awewe naon ngaranna lesbi. Lalaki jeung lalaki gay. Aya eta mah kalalaki beuki ka awewe, beuki nu kitu mah orang enggak normal gitu ya. Atau dengan istilah lain sekarang LGBT itu. Ya, Islam tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa? Karena judulnya maslahat nomor katilu kudu melihara turunan hari lalaki jeung lalaki boga turunan gitu. Beurit beunang turunan. Awewe jeung awewe mah boga turunan da moal. Berarti dunia ini akan kosong. Gak berkembang. Usianya sakit itu baik benar. Itu penyakit itu. Ya. Maka pernikahan itu adalah sesuatu yang diatur. Bahkan masalah nomor seorang. Nanti lu, ini masalah nomor keempat. Masalah nomor keempat menjamin keutuhan hak milik manusia. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa 'allallahu al-bai'a wa harrama riba. Supaya milik manusia itu jelas. Mungkin kalian ngelin. Bukan kita benar. General ya. Nomor sabaraha? Masalah nomor sabaraha? 4 naon? Naon masalah nomor 4? Tadi baca itu kan. Nomor 4 kan. Wa ala jeung geus ngahalal kersa Allah Gusti Allah al-bai'ah kana jual beli. Wa harrama jeung ngarapkeun Allah ar-riba kana riba. Jadi lamun jual beli teh maka disebut rukun. Kahiji aya nu meuli al-bai'. Kadua aya anu dibeulina atawa dijualna ya. Barangna. Nomor katilu aya anu meulina. Nomor kaopat aya ijab qabul, itu arkanul bai'. Ada harga lagi ya. Ada harganya. Ada yang menjual, ada barangnya, ada yang membelinya pakai ijab qabul. Maka di dalam aturannya itu kalau kita memberi barang itu jangan yang majul, harus jelas. Karena kalau yang tidak jelas itu terindikasi penipuan. Contoh, jual manuk, kong datang, kan pada meser manuk, mana kok manuk nanti datang ke apa? Oh, halus kita terus asadawan itu. Seberapa? 100.000 tapi dilewat hibar. Ya emang kita mah lain tipuan kita mah. Lalu sebenarnya yang cerewet intinya berarti tidak bisa karena itu bukan milik. Ya, tidak bisa menjual yang bukan milik. Pinjam motor. Ada barang dijual di jalan, motor nanti kayak ujung beli baik sebenarnya pinjam dijual motor baturnya tersa. Sabab dari milik. Ya, seperti itu. Tidak boleh. Atau yang majul seperti kita beli ikan di dalam air. Kan kita balik nanti pernah di belakang lalu lele nanti sekintal. Wah ini di parapan ke 1 kintal berarti ayam 4 kintal mana lele nanti aku jual empang beli terjadi haram riba terjadi riba ya. Haram karena apa? Karena terindikasi penipuan termasuk menjual bebutian ayat kejual tanah sampai masih kabur kene. Beda aja kare geus kudu disolah, geus koneng, beunang dijual eta pada katempok. Borongan di 2 hektar nih. Berapa? Mau beli? Mau enggak sehektar 10 juta? 2 hektar jadi 20 juta. Dia lihat paginya udah kuning, boleh lah saya beli.
Itu boleh, tapi kalau nggak kelihatan nggak bisa. Ya, Islam mengatur seperti itu. Sekarang itu kan terjadi jual beli online. Bagaimana? Online itu kan kelihatan barangnya seperti itu. Ya, hampir mirip online itu bisa dikatakan saum juga, karena yang ditawarkan itu sifat dan contohnya. Ya, kalau bayar duluan, datang barang, kalau tidak sesuai kan bisa dikembalikan, diretur. Atau datang barang langsung bayar apabila sesuai. Ya, itu termasuk ini sudah menjelaskan itu. Tapi kalau itu nanti terjadi penipuan, yaitu mungkin kembali kepada orang yang menjualnya. Yang jelas bahwa Islam menjamin tentang milik harta kekayaan. Di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai kalau ini asa surat ada ada sekali lagi jadi tapi surat bisa difokuskan di dalam orang fokus di dalam kata Yusi ngawasiakeun ku kamarane kabeh. Sa Allah Gusti Allah di auladiku di pirang-pirang anak marane kabeh. Berita kari eta tetep pikeun laki nisfu hadir. Pun sayae eta pantar bagian awewe dua. Islam agama syara mengatur ya menjamin tentang kepemilikan harta manusia. Pada intinya harta didapat yang pertama hasil keringat kita. Tijaroh berarti tijaroh itu berdagang, maka ada aturannya berdagang. Ada juga harta itu didapat dari hasil bertani, ada juga aturannya. Ya, ada juga aturan kepemilikan harta itu dengan cara mendapatkan warisan. Nah, di sini diatur. Bagaimana seseorang untuk mendapatkan warisan? Maka di dalam ilmu faraid ada yang disebut furudul muqaddar. Oh, nanti ngaji kita berbiak khusus tentang bagaimana cara mengatur tentang waris. Pertama kita dikenalkan di dalam faraid itu ada yang disebut furudul muqaddar atau disebut dawil furud. Nah, dawil furud itu adalah orang yang mendapatkan bagian masing-masing, bagian tertentu. Ada nisfu setengah, ada sulus sepertiga, ada sulusen 2/3, ada sudus 1/6, ada sumun seberapa? 1/8. Ya, itu namanya disebut furudul muqaddar. Ya, furudul muqaddar bagian masing-masing. Ada orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan, disebutnya furudul muqaddar. Orang yang mendapat bagian disebut dawil furud. Ulangi. Yang mendapat bagian disebut dawil furud. Orang yang sudah ditentukan bagiannya disebut furudul muqaddar. Lakukan ya. Kita mengatakan cara parti ngabagi warisan. Ada berapa istilahnya? Pertama ada nisfu setengah. Apabila seorang bapak meninggal, contoh, dia meninggalkan anak perempuan, Emma, Emi, Sarkina, Sarkina, opat. Ya, tuluy aya deui
akhun di abawai, ayah dari ukhtun di abawai. Mayit ninggalkeun anak awewe, ninggalkeun dulur bapana, dulur mayit, ninggalkeun dulur awewe mayit, maka mengenang bagian teh anak awewe kabagian tengah karena ada lagi sulus sepertiga abun, nanti ada jawab, ada sulusen 2/3, ada rubu 1/4, ada sulus 1/6, ada sumur 1/8. Itu di dalam tentang bagaimana membagikan harta warisan. Ada lagi yang disebut dawil arham. Dawil arham, ada dawil arham teh dulur tapi termenang jatah bagian warisan. Contoh, fokus dikali dia. Seorang ayah meninggal, maka diantaranya dia meninggalkan ibnul ibni, incu laki di anak laki. Meninggalkan lagi dia itu bintul anak laki ibnul binti, tentunya anak laki incu laki di anak awewe, maka si ibnul binti itu tidak mendapatkan warisan. Dia karabat tapi termasuk dawil arham yang tidak mendapatkan jatah. Ada lagi ahli asobah. Jadi di dalam taruh itu hanya dua. Pertama dawil urut, yang kedua ahli asobah, yang ketiga dawil arham. Tidak yang mendapat saudara tapi tidak mendapatkan. Kalau ahli asobah itu ada istilah asobah binafsi, asobah bil goer, asobah mal goer, itu istilah. Ya. Sekarang ini orang yang paham paroid itu mulai sudah hampir lenyap di permukaan, ya, karena ilmu yang sulit dipelajarinya kurang diminati. Seperti kalau di pondok itu 5 tahun, 6 tahun masuk baru belajar ilmu itu. Kadang-kadang kalau sekarang pesantrennya singkat-singkat saja. Kalau pesantren 3 tahun lantaran sekolah Nabi Selamat keluar. Pesantren 3 tahun lantaran SMA Nabi Selamat keluar. Sehingga dia dapat ilmunya itu sulit untuk mengkondisikan. Sehingga di asal kos itu dikondisikan sesuai dengan masa sekolah. Kalau masa sekolah sampai 3 tahun, maka kita mengatur kurikulum pesantrennya itu sampai 3 tahun itu 9 kitab. Terakhir kitab judulnya yang harus dihafal, ya, kitabnya itu lantas kitab Sulam Taufiq dan hadisnya Mukhtarul Hadis itu tidak. Terakhirnya seperti itu. Karena untuk sampai ke Rohbiah itu paruh itu kalau setingkat sudah aliyah kelas 3 itu pun ternyata belum bisa karena waktunya tersita. Yang kedua lagi memang memasukkan jamnya itu agak sulit juga. Nah, jadi menjamin tentang hak kepemilikan dengan cara jual beli, dengan cara mendapatkan warisan, maka diatur yang disebut ilmu paroid tentang bagaimana mendapatkan harta dari warisan. Yang kelima, menjamin kehormatan manusia. Tidak boleh di dalam Islam saling menghinakan. Jadi ada derajatnya. Derajat paling tertinggi di dalam tatanan kehidupan kita adalah orang tua kita. Derajat tertinggi di tatanan hidup kita adalah guru kita di dalam syariat. Lantas yang lain. Dan itu ternyata ada caranya.
bagaimana ketika kita berbicara dengan orang tua kita, diatur. Bagaimana ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita? Bagaimana ketika kita berbicara berjalan dengan guru kita? Mengapa? Karena di dalam syariat Islam menjamin tentang kehormatan, memiliki kehormatan, jangan menghinakan. Apalagi anak menghinakan orang tuanya, menghinakan orang lain saja sudah tidak boleh. Jangan menyepelekan orang lain. Lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 11. Tekan tinggali jika kanan, tinggali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ampun kenalan tulisanana. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan. Sama minhum wala nisa'un min nisa'in. Asa ayakunna khairan minhunna. Jawab manasnya temannya. Ayakunna. Ya ayyuhalladzina ijabna amanu an ararima kita ladina la yashor ulare ngahinakeun. Saha kaumun kaum min qaumin ti kaum seje. Asa ayakunu buah-buah ayakunu yang kabuktian eta kaum teh khairan leuwih alus minhum tinimbang kaum. Wala bisaul yang bulan ngahinakeun hiji awewe min isaid min awewe